Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Miko selaku epidemiolog Universitas Indonesia. Pak Miko, kembali lagi bersama saya, Pak. Kita lanjutkan perbincangannya. Ini kan tadi kita banyak membahas terkait DKI Jakarta ya, Pak. Ini tapi kan sebenarnya masalah yang akan dihadapkan atau tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia ini kan bukan hanya terkait kerumunan yang terjadi di Jakarta, tapi juga pilkada, Pak, yang sebentar lagi akan dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut Bapak, hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Satgas COVID-19, untuk mencegah terjadinya klaster baru di pilkada ini, Pak? Ya, jadi klaster baru di pilkada saya lihat banyak di kampanye begitu. Kampanye itu offline. Jadi kampanye offline akan menimbulkan kerumunan. Kerumunan akan meningkatkan penularan COVID-19. Jadi menurut saya memang saya sudah pertanyakan kepada KPU pusat begitu pada waktu berdialog dengan FKM, apakah kemudian ada kampanye offline? Ada, tetapi kapasitas setiap kampanye ini dibatasi. Dan itu ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Ya. Jadi bagi yang tidak terbatas akan meningkatkan peluang penularan COVID-19. Jadi saya minta pada waktu kampanye yang pakai konser dangdut lah, konser musik dan segalanya, kerumunannya tetap dibatasi karena peraturannya dibatasi. Kalau tidak, bukan kasihan bahwa ada kerumunan, tapi kasihan kalau ada yang tertular COVID saja, 2 atau 3 bupati yang telah meninggal karena COVID-19 begitu. Jadi itu ada bukti penularan COVID di kampanye begitu. Nah, kemudian kalau di pemungutan suara, KPU sudah bilang bahwa itu akan diantri, akan sesuai tempat duduknya, dipanggil sejumlah tempat duduk dulu, kemudian sisanya sisanya sesuai urutan begitu. Jadi akan diinformasikan kita kebagian jam berapa, datangnya tepat pada jam tersebut. Ya, kalau pemungutan suaranya, tapi pada kampanye ini saya lihat di televisi banyak kampanye dengan menggunakan konsep yang tidak terbatas kerumunannya. Jadi kerumunan itu pasti akan meningkatkan penularan. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Oke, Pak Miko, ini juga kan sebenarnya dari pihak KPU sendiri dan juga otoritas terkait ini sudah melakukan sosialisasi terkait bagaimana tahapan-tahapan melakukan atau menyuarakan pilihan pada saat pilkada di masa pandemi ini. Tapi sejauh ini menurut tanggapan Bapak, apakah itu sudah cukup, Pak, untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk bagaimana sama-sama melaksanakan pilkada ini dengan aman tanpa mengakibatkan adanya klaster baru? Ya, tinggal petugas KPPS-nya. Karena setiap TPS akan ada sejumlah pemungut suara begitu, atau pemegang suara. Jadi kemudian semuanya digilir. Pemegang suara atau pemungut suara di TPS tersebut akan digilir berdasarkan jamnya. Kemudian kalau bisa waktu yang sudah ditentukan oleh panitia TPS itu harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi akan menumpuk di TPS begitu. Jadi menurut KPU itu sudah diatur. Jadi mari kita tepati waktunya untuk memungut suara pada waktu pemungutan suara. Jangan sampai timbul kerumunan. Apalagi yang saya takutkan adalah artinya kepanikan atau berantem begitu atau huru-hara. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada huru-hara begitu. Mungkin 1-2 nggak terdengar begitu. Jadi 1-2 sih ada, tapi tidak terdengar. Untung tidak ada yang besar. Jadi kalau ada huru-hara lebih banyak lagi penularan COVID-19, Mbak. Baik, Pak Miko, kalau dari pandangan Bapak, apakah para calon-calon kandidat ini juga sudah aktif, Pak, ikut serta untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya pada saat mereka melakukan kampanye ke lapangan gitu, Pak? Kalau saya lihat sebagian besar sudah. Jadi dia patuh pada aturan KPU, kemudian melakukan online campaign, kemudian yang offline juga beberapa sebagian besar melakukan offline dengan ketentuan KPU. Jadi tidak melibatkan orang banyak begitu. Jadi sebagian kecil yang kemudian mungkin karena
kampanyenya melibatkan konser dangdut ya, jadi banyak, jadi susah membendungnya karena ya mungkin ada biduan yang terkenal di daerah tersebut, kemudian jadi banyak begitu. Jadi menurut saya kampanye sekarang menurut saya sih gagal atau berhasil karena itu berhasilnya offline begitu. Jadi berhasilnya online, maaf. Kemudian ya mudah-mudahan pemilu ini tidak ada huru-hara. Kemudian biar penularan COVID juga minimal begitu. Ada penularan tapi tidak tinggi begitu. Menurut saya ringan saja efek dari kampanye dan pemilunya. Oke. Pak Miko, ini juga kita bahas sedikit, sempat ada hashtag ataupun tagar yang sempat viral nih Pak di media sosial, yang hashtag ini menuliskan Indonesia terserah. Ini tuh sepertinya ungkapan pesimis gitu Pak dari masyarakat yang mungkin sebelumnya sudah taat melakukan protokol kesehatan, terutama juga bagi tenaga medis, tapi juga melihat kondisi masyarakat yang masih ada banyak yang santai gitu Pak, melanggar peraturan ataupun protokol kesehatan. Ini Bapak sendiri menanggapinya bagaimana nih Pak? Ya, saya lihat mungkin jonasinya yang kemudian pada waktu itu bersama-sama jadi orange. Begitu itu menurut saya luar biasa. Jadi nggak pernah terjadi orange bareng-bareng begitu. Kemudian 1-2 merah. Jadi harusnya jonasi ini biar menjadi indikator buat masyarakat di mana yang zonasi merah, mana yang zona orange, mana yang zona kuning, mana zona hijau, itu harus tergambarkan oleh gugus tugas atau satgas nasional. Begitu harus tergambarkan dengan benar. Jangan indikatornya menurut saya harus disederhanakan biar bisa memetakan dengan baik. Jadi indikator selama ini adalah ada 14 indikator, terdiri dari 3 kelompok indikator. Indikator epidemiologi, ada indikator surveillance-nya, ada indikator fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi harus disederhanakan, dia itu menunjukkan risiko daerah itu terhadap infeksi COVID. Jadi kalau infeksi COVID ya harus indikator epidemiologi saja, begitu. Ya kemudian ya kalau zonasi itu tepat dan benar-benar merah, kemudian yang orange, yang kuning, yang hijau, maka rakyat Indonesia benar bisa memilih bagaimana dia berbuat sesuatu di daerahnya, begitu. Jadi jangan sampai tidak ada harapan seperti terserah begitu. Jadi kalau zona itu benar-benar ada, kemudian bisa memilih rakyatnya, kemudian tidak mengatakan Indonesia terserah. Kira-kira begitu. Jadi harus tetap aware dan harus tetap optimis ya Pak dalam menghadapi COVID-19 ini. Pak Miko mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement harapannya bagaimana nih Pak agar Indonesia bisa terus waspada dan juga siap dalam menghadapi momen-momen besar ke depannya untuk tidak menyebabkan semakin meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia Pak. Ya, jadi menurut saya rakyat Indonesia mohon bersabar untuk sampai Desember 2021. Jadi sampai vaksin itu bisa mencakup 80% penduduk Indonesia sampai disuntikan sehingga kasus COVID-nya menurun sampai drastis menurun sampai serendah-rendahnya, kemudian flat selama 2 minggu atau sebulan, bahkan kalau Desember 2021 dengan 200 juta dosis itu dimungkinkan akan menurun kasus COVID-nya sampai serendah-rendahnya, kemudian dan itu bisa diisolasi dengan baik. Kemudian mari kita hilangkan kasus COVID di Indonesia dengan mari kita imunisasi, kita melindungi bukan hanya pakai masker. Jadi kalau sampai Desember 2021 semua harus sabar untuk tetap memakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan bersabun. Setelah itu mari kita lihat efek, kita evaluasi apakah penyakitnya akan hilang dari Indonesia. Baik, terima kasih Pak Triunis Miko atas waktunya telah bergabung bersama kami di Indonesia Malam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak.
Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amanda Dasrul undur diri, MNC News, News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.